ada bola-bola. Kalau kayak gitu kan dia kayak mau pipis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Nara Kucing. Oke teman-teman, tadi sudah lihat sedikit cuplikannya ya. Jadi itu adalah kucing teman saya, namanya Empi ya. Nama kucingnya Empi. Nah, semalam sudah hampir larut malam ya. Sekitar jam 8 malam dia bawa kucingnya ke rumah saya. Kemudian saya cek dan dia juga menyampaikan bahwa sudah beberapa hari ini kucingnya masuk ke tempat bak pasir tapi tidak pipis ya, tapi tidak pip. Jadi saya coba cek langsung kucingnya, dia bawa ke sini. Kemudian saya pegang bagian bawah perutnya dan sepertinya dia mengalami fus ya atau flut. Kalau dulu kan banyak orang nyebutnya fus, tapi sekarang flut ya. Jadi saya langsung telepon dokternya ya. Saya langsung telepon dokter hewan di Lampung ini karena tidak banyak yang buka bisa sampai 1 kali 24 jam ya. Tapi untuk dokter hewan yang satu ini alhamdulillah bisa 1 kali 24 jam menangani urgent. Beliau cepat tanggap juga ya. Nah, untuk berkomunikasi apalagi malam ya teman-teman dengan dokter, tetap kita harus jaga etika, sopan santun dalam berbicara atau dalam berbahasa ya. Ketika misalkan kita beraninya hanya chat, ada beberapa tips sih sebenarnya, ada beberapa tips ketika kita mau berkomunikasi dengan dokter ya. Di malam hari ya, apalagi di larut malam yang ketika kliniknya sudah masuk jadwal tutup ya. Jadi untuk tips berkomunikasi dengan dokter ini saya bakal buat videonya di lain video ya, nggak di sini. Saya hanya ingin membahas mengenai penyakit kucing teman saya ini ya, yang bernama Empi. Jadi ketika saya berkomunikasi dengan dokter, saya jelaskan gejala-gejalanya, kemudian saya juga sudah bilang saya sudah coba pegang di area bawah perutnya dan mengencang ya, terus membentuk seperti bola, mengeras. Kemudian dokter minta untuk bawa kucingnya ke kliniknya langsung ya. Dan untuk teman-teman yang mau tahu, yang pengen tahu siapa dokter yang saya hubungi dan bisa langsung menangani malam-malam ya, karena pasti teman-teman juga penasaran dan pasti teman-teman juga butuh sosok dokter hewan yang bisa cepat tanggap ya ketika kucing kita mengalami keadaan yang darurat ya. Nanti teman-teman boleh tinggalkan di kolom komentar, nanti saya bakal jawab siapa nama dokternya ya dan berlokasi di mana ya. Saya tidak bisa share di video ini karena ini bukan promosi ya, jadi saya bakal jawab pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Oke, setelah saya berkomunikasi via telepon ya, di WhatsApp saya telepon, kemudian dokter menyarankan saya untuk bawa kucingnya ke klinik ya, dan itu sudah jam setengah 10 malam saya ke kliniknya bersama dengan owner Empinya ya, bersama teman saya juga langsung ke sana. Nah, setelah sampai di sana kucingnya diperiksa, kemudian dokter menyarankan ini kucingnya harus di kateter.
Nah, apa itu kateter teman-teman? Nanti saya jelaskan ya. Itu juga saya jelaskan sepengetahuan saya ya teman-teman. Jadi kucingnya mengalami FUS atau flut ya, atau bisa disebut juga mungkin kalau di manusia itu batu ginjal ya teman-teman, mengalami batu ginjal. Jadi dia ada kristal-kristal di ginjalnya yang menghambat dia untuk pipis itu susah gitu ya teman-teman. Nah, saya sebelum dilakukan operasi kateter ini, saya bertanya sedikit ya, dok, sebenarnya penyebab FUS ini apa, penyebab batu ginjal ini apa ya kalau pada kucing. Nah, karena yang saya bawa ini kebetulan kucing domestik ya. Kalau kucing Persia jantan ya itu memang genetik penyakit bawaannya ya FUS teman-teman. Jadi teman-teman yang punya Persia jantan itu hati-hati dalam pemberian pakan ya, sesuai takaran yang dianjurkan pada kemasan. Biasanya kan ada kemasan di makanannya ya teman-teman. Nah, itu kita harus sesuai anjuran, jangan kebanyakan juga, karena memang sesuatu yang berlebihan juga memang nggak baik kan teman-teman. Jadi pakan kering itu adalah salah satu pemicu terkenanya penyakit FUS atau flut itu ya teman-teman. Jadi teman-teman harus hati-hati. Kemudian yang saya bawa ini kan kucing domestik ya. Kucing domestik ini sebenarnya jarang sekali mereka terserang penyakit FUS atau flut ini, karena mereka kan makanannya bervariatif ya. Makanannya bervariatif. Mereka makan di luar. Cuma ini adalah salah satu kucing yang direscue dan dipelihara oleh teman saya, yang dirawat oleh teman saya. Jadi teman saya memberikan makanannya dry food gitu ya, sama dengan memberikan makan Persia ya. Kemungkinan besar dokter bilang itu dari makanan dan pemberian makanan yang berlebihan ya teman-teman. Jadi malam itu juga Pak Dokter melakukan operasi kateter ya. Jadi karena memang kencingnya juga sudah mengeluarkan darah, jadi kateter itu dia flushing dulu ya, yang saya lihat karena saya juga nggak langsung berkomunikasi sama dokternya ya, karena memang udah malam juga, terus dokternya juga sedang sibuk waktu itu kan melakukan kateter itu. Jadi saya nggak banyak bertanya. Jadi yang saya lihat dokter pertama melakukan bius ya teman-teman. Jadi kucingnya dibius dulu, mungkin biar dia tidak berontak ya, karena kan lumayan tuh pas waktu dijahitnya. Kemudian setelah dibius beberapa menit kucingnya muntah, kata dokter itu normal karena itu adalah reaksi dari obat biusnya. Udah tertidur, udah mulai lemas, baru dokter melakukan flushing ya. Flushing itu jadi dokter itu memberikan cairan ya ke dalam kelaminnya, kemudian baru disedot lagi. Nah, pas disedot pakai spet itu dia ada darah dari kelaminnya itu teman-teman. Nah, itu dokter bilang jadi ada yang menghambat saluran kemihnya. Nah, ini udah beres ya, pakein pampers karena dia pasti masih netes terus, tinggal nunggu sadar. Jadi setelah dilakukan operasi kateter, owner daripada kucing tersebut disarankan untuk memberikan pakan Royal Canin yang urinary SO teman-teman. Royal Canin ini untuk penanganan saluran kemih ini ada dua jenis ya teman-teman. Jadi ada RC Urinary Care, nah ada RC Urinary SO. Nah untuk RC Urinary Care itu dokter bilang RC Urinary Care itu kita harus stok teman-teman di rumah ya. Ya minimal yang 400 gram kita harus stok di rumah. Pemberiannya bisa seminggu sekali, itu pun dikit aja teman-teman. Jadi kalau RC Urinary Care itu lebih ke mencegah ya teman-teman. Jadi kalau kita punya kucing jantan Persia di rumah atau kucing jantan lainnya di rumah, nah teman-teman baiknya sesekali diselingi makanan RC Urinary Care itu teman-teman. Jadi dia untuk meluruhkan batu ginjal ya, karena kan kita tidak tahu kandungan dalam makanan yang kita berikan selama ini itu sudah baik atau belum kan.
di video lainnya juga nanti saya bakal coba review-review makanan yang baik ya untuk kita berikan kepada kucing kesayangan kita. Nah, kembali lagi, jadi RC urinary care tadi lebih ke pencegahan ya teman-teman. Nah, kemudian untuk RC urinary SO, nah itu disarankan sama dokter ketika dokter sudah melakukan operasi ya, sudah selesai. Dokter menyarankan besoknya kalau sudah sadar itu kita pemberian pakannya diganti dulu pakai RC urinary SO sampai dia benar-benar pulih teman-teman. Setelah pasca operasi itu kucing jantan ini ya hanya itu aja makanannya, jangan yang lain dulu teman-teman. Jadi RC urinary SO itu untuk mengobati ya teman-teman, bisa dibilang untuk mengobati. Jadi ketika dokter sudah mengeluarkan darah-darah yang tadinya menghambat itu, nah kemudian masih ada tuh sedikit-sedikit kristal yang batu ginjal itu yang belum keluar teman-teman. Nah, meluruhkannya itu pakai RC urinary SO gitu teman-teman. Ini saya sedikit ngobrol ya sama dokter hewannya. Jadi itulah pengalaman saya ya datang ke klinik membawa pasien yang terkena pus atau flu itu tadi ya teman-teman. Jadi kesimpulan yang saya ambil, kita sebagai owner memang sih sayang sama kucing ya, karena kita juga tidak mau melihat kucing kita kok kayak yang kelaparan gitu kan ya. Jadi teman-teman baiknya berikan makanan sesuai takaran ya teman-teman, takaran yang biasanya ada di balik kemasan ya teman-teman, karena tiap makanan itu biasanya di takarannya berbeda-beda teman-teman, takarannya. Jadi tiap makanan itu, tiap merek makanan itu takarannya berbeda-beda. Jadi kita harus lebih jeli dulu, kita mau pakai makanan apa, terus kita baca dulu, oh pemberian takarannya sehari sekian untuk dosis berat badan sekian. Nah itu harus sama teman-teman. Jadi kalau teman-teman berlebihan ya itu mungkin salah satu pemicu terkena fus atau flu itu ya dari kita memberikan makanan berlebihan gitu ya teman-teman. Kemudian tetap multivitamin juga kita harus berikan selalu ya teman-teman, agar kondisi kesehatan kucing kita juga selalu sehat. Kemudian air putih itu penting ya teman-teman, air mineral itu penting, yang bersih, yang sudah masak ataupun kita beli air mineral di market-market ya teman-teman. Jangan berikan air yang mentah ya, karena banyak kuman juga, kemudian kucing kita juga mudah cacingan ya teman-teman. Makanan apa sih yang sebenarnya baik untuk kucing kita, nanti saya bakal review di video lainnya. Nah teman-teman sudah menonton video ini, jangan lupa subscribe, kemudian share, like, dan komen ya. Karena dengan subscribe teman-teman sudah bantu Nara Kucing untuk terus semangat upload video-video terbaru ya, dan memberikan informasi-informasi, dan kita juga bisa saling belajar di video ini. Oke teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang selalu menonton videonya sampai dengan selesai. Jangan di skip biar teman-teman informasinya selalu sampai. Oke, sampai di sini videonya. Terima kasih.